Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam tarbiyat kita. Tema uraian kita atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah memiliki sifat satar Allah Ta'ala. Semoga Anda dan saya, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkatan hidup, dimudahkan segala kesulitan, dan dilindungi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, berkenaan dengan sifat satar Allah Ta'ala ini menutupi aib daripada hamba-hambanya. Tentu kita sebagai orang yang memiliki fitrat bersih atau orang-orang yang memiliki kebaikan di dalam dirinya ingin mencontoh sifat mulia Allah Ta'ala ini, yaitu ingin bisa menutupi kelemahan atau kekurangan daripada saudara-saudaranya atau kelemahan atau kekurangan orang lain. Bagaimana cara kita bisa memiliki sifat satar Allah Ta'ala ini? Tentunya kita akan bahas pada kali ini. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa yang sangat indah, yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita hafalkan. Beliau selalu membaca doa ini baik pagi maupun sore hari. Begini: Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an ughtala min tahti. Sahih Ibnu Hibban. Artinya, ya Allah, aku memohon keselamatan dunia dan akhirat kepadamu. Aku memohon ampunan, memohon keselamatan agama, dunia, keluargaku, hartaku. Tutupilah segala kekuranganku, ya Allah. Tenangkanlah hatiku, jagalah depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari musibah, dari mara bahaya yang tak terduga-duga yang datangnya dari bawahku. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu sifat Allah Ta'ala yang sudah kita sampaikan di awal tadi adalah as-satar, maha menutupi aib daripada manusia, yakni wujud yang menutupi berbagai aib, kelemahan dan kesalahan daripada hamba-hambanya. Coba kalau kita perhatikan di masyarakat luas, saudara-saudaraku, kita melihat ada kebiasaan buruk yang sudah meluas di sana sini. Di antaranya suka membicarakan aib atau keburukan, kekurangan daripada orang lain atau saudaranya sendiri, atau membuka aib suaminya. Seorang istri membuka aib suaminya, seorang suami membuka aib istrinya, ya, atau seseorang yang sudah bertobat, ya, perbaiki diri dari kelemahan-kelemahan di masa lalu. Ada saja orang atau tetangga yang masih suka ungkit-ungkit permasalahan itu, ya, permasalahan yang lalu. Mereka mempermasalahkannya, tidak percaya bahwa ia telah berubah, tidak percaya kalau sudah memperbaiki diri, menaruh curiga yang luar biasa. Atau seseorang yang dulu pernah bersalah kepadanya, bersalah kepada tetangganya, sudah minta maaf, tapi masih juga
dibuka kesalahan yang lama itu, diungkit-ungkit di depan orang lain. Nah, ini yang terjadi di mana-mana dan sebagainya di masyarakat luas, sambil metan itu mau ya, atau juga di sawah, bahkan di pengajian, bahkan di masjid pun masih membicarakan aib atau kekurangan daripada saudara-saudaranya atau tetangganya dan sebagainya. Inilah manusia, berbeda dengan Allah Ta'ala, berbeda dengan Tuhan kita yang memiliki sifat satar atau maha menutupi daripada kelemahan, kekurangan, bahkan aib daripada hamba-hambanya. Berkaitan dengan ini, Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam bersabda, betapa mulianya Allah, kendati pun manusia setelah melakukan ribuan aib sekalipun lalu bertobat kepadanya, maka dia menerima tobat hamba-hambanya dengan lapang dengan welcome ya, dengan kasih sayang, dan memaafkan hamba-hambanya itu. Allah menutupi kelemahannya, Allah menutupi kekurangannya. Untuk itu hendaknya sifat mulia ini dimiliki oleh kita semua hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala. Inginkah aib kita terus-menerus dirahasiakan oleh Allah, bahkan hingga di akhirat kelak? Nah, ada satu cara yang sudah pasti jitu ya, yakni menutupi aib saudara kita. Jadi kalau kita ingin terus aib kita dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, tidak diketahui oleh banyak orang, ada rahasianya, ada kuncinya, yakni menutupi aib saudara kita. Ini kehebatan sifat rahmaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa mengumbar aib saudaranya, maka Allah akan mengumbar atau membuka aibnya hingga terbukalah kejelekannya, walau ia dalam rumahnya sendiri atau diketahui oleh keluarganya. Saudaraku, kita perhatikan sabda Rasulullah SAW yang sangat menarik ini. Coba, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan membalasnya, menutup aibnya di hari kiamat. Kemudian, tapi jika kita mengumbar, membuka aib saudara-saudara kita, maka Allah pun akan membuka aib daripada diri kita. Nah, hadis itu seperti itu. Bahkan tidak lolos ya. Mungkin kejelekan, dosa, keburukan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki pun oleh Allah Ta'ala akan ditampakkan di depan keluarga sendiri, di depan rumah tangga kita. Nah, ada permisalan seperti ini. Kita melihat saudara kita melakukan suatu maksiat, ada kelemahan dalam dirinya kan, alih-alih membongkarnya kepada orang lain, cobalah untuk merahasiakannya. Cukuplah dengan menasihatinya secara empat mata. Itu pun kalau dalam kondisi-kondisi yang tentu yang enak gitu kan, yang dalam suasana asik. Jadi jika kita merahasiakan dari pandangan orang lain apa yang kita lihat tadi, misalkan dia berbuat mencuri, atau dia mungkin mendamprat orang, kalau bahasa Jawa Timur itu miso-miso di depan istrinya, kalau kita terus kemudian kita tahu, jika kita merahasiakan dari pandangan orang lain, insya Allah Allah akan menutupi daripada aib diri kita. Allah akan menciptakan sebuah tabir bagi kita, orang lain tidak tahu akan kekurangan kita. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, janganlah mengintip aib mereka. Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya. Dan siapa yang diintip Allah akan aibnya,
maka Allah akan membuka aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraannya. Saudaraku, hadis yang masih bersambung ya, yang masih berkaitan dengan tema ini, yang kedua ini sangat menarik. Kalau kita perhatikan, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, mengumpat. Kemudian janganlah mengintip aib mereka, mengintip. Maka jika mengumpat dan mengintip saudara-saudara muslim yang lainnya atau manusia yang lainnya, maka Allah pun akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama. Bukan berarti Allah itu ngerjai, Allah Ta'ala itu kejam, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Ya, Allah akan mengintip aib kita, diri kita. Siapa yang Allah intip, itu malah lebih parah lagi nanti akibatnya. Allah yang mengintip. Kalau manusia mungkin kita nggak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Allah akan membuka aib diri kita meskipun dirahasiakan, atau aib itu kita rahasiakan di lubang kendaraan. Ini menarik, ada kata-kata bahwa aibnya disembunyikan di dalam kendaraan, lubang kendaraan. Kalau kita berpikir zaman dulu itu kan nggak ada seperti mobil seperti ini, onta ya, kuda ya, lubang kendaraan seperti apa? Mungkin ya yang dimaksud ini adalah bahasa sanepan atau bahasa perumpamaan. Lubang kendaraan yang ada tempat yang paling tersembunyi, paling namanya lubang kecil lah ini ya. Seolah-olah orang nggak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat satar atau pandai menutupi kelemahan daripada orang lain. Nah, kita lihat, ya udahlah, itu urusan dia. Kita doakan agar dia berubah seperti itu, amanlah. Nah, dalam hadis ini yang pertama jangan mengumpat, kemudian yang kedua jangan mengintip atau nguping lah, mencari tahu kejelekan, ingin aja tahu urusan lain. Ini zaman sekarang kan banyak seperti itu, orang nggak ada urusannya dengan orang lain, ingin aja tahu urusan orang itu. Di sini Allah sangat tegas. Jika seorang melakukan perbuatan lancang ini, dia tidak segan-segan akan memberi pelajaran yang sama. Allah pun akan mengintai keburukan dan kelemahannya. Jika tidak berhenti dari kelakuan yang suka mencari-cari kelemahan orang lain, ya Allah akan bertindak, membuka kekurangannya pun, walaupun ya tersembunyi di lubang kendaraan, tempat yang paling tersembunyi. Bahkan di sini dalam hadis sebelumnya tadi, Allah tidak segan-segan mengemukakan kelemahan itu, kesalahan atau dosanya di hadapan keluarganya sendiri, di dalam rumahnya. Allah Maha tahu. Kita berhati-hati apa yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Allah itu melebihi CCTV ya. Dia merekam, dia tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, inti daripada sabda Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW benar-benar melarang kita mencari, mengintip, menguping, ya, mengurusi kelemahan atau kekurangan orang lain, bahkan menceritakan ke masyarakat luas. Jangan. Rasulullah itu melarang itu. Ini akan terjadi kekacauan kalau dilakukan. Rasulullah SAW pun berkaitan dengan ini juga bersabda, jika kalian mencari-cari kekurangan orang lain, maka kalian menghancurkannya, atau kalian menciptakan jalan kehancuran di dalamnya. Coba kita perhatikan hadis ini. Jika kalian mencari-cari kekurangan orang lain, maka kalian sama saja menghancurkan orang itu. Benar ya? Coba kita cari kekurangannya, kita ceritakan, dia jatuh kehormatan, dia jatuh kewibawaannya di depan orang, dipermalukan, dia akan malu, dia nggak pede bergaul dengan orang lain. Bahkan kalau yang mudah depresi sangat kasihan, atau
kata Rasulullah, kalian sama dengan menciptakan jalan kehancuran baginya. Iya. Untuk itu kasihanilah saudara-saudara kita yang mungkin lemah dalam keimanan, dia berbuat kesalahan, berbuat kezaliman untuk dirinya. Doakan saja, dan kalau ada kesempatan yang baik, kita ajak dia ngopi atau kita ajak ngobrol. Kalau pas waktunya dan tepat, dia oke, bisa kita nasihati pun kalau dia mau. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian ada kisah di zaman Hadrat Umar radhiyallahu an, bahwa kisah ini adalah kisah Khalifah Umar dengan lelaki tua. Bukan berarti ingin merendahkan Hadrat Umar di sini, tapi ini ada kisah yang perlu diceritakan dan ada sikap yang mulia dari Hadrat Umar dan seorang laki-laki ini di endingnya. Suatu malam seperti biasa, Khalifah Umar itu kan berkeliling memeriksa rakyatnya. Kali ini beliau ditemani Hadrat Abdullah ibnu Mas'ud. Pada tempat yang terpencil, mereka melihat ada kerlip cahaya dan sayup-sayup terdengar suara nyanyian. Keduanya lalu berjalan menuju arah kerlip itu, dan yang ternyata berasal dari sebuah rumah. Hadrat Umar mengetuk rumah tersebut, akan tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab ketukan pintunya. Hadrat Umar lantas memanjat ke atap rumah, ya. Karena istilahnya ingin tahu kan apa yang sedang terjadi, dan melihat seorang lelaki tua sedang duduk santai dan di hadapannya terdapat cawan minuman. Selain itu ada seorang wanita yang sedang bernyanyi di hadapannya. Nah, Hadrat Umar atau sang khalifah menampakkan diri seraya menghardik orang tadi. Istilahnya kepergoklah orang tadi. Karena sebagai seorang pemimpin beliau bertanggung jawab terhadap yang dipimpin kan. Nah, beliau mengatakan, belum pernah aku melihat pemandangan seburuk yang aku lihat malam ini. Hei Pak Tua, seorang tua yang sedang menunggu ajalnya. Hai musuh Allah, apakah engkau mengira Allah akan menutupi aibmu padahal engkau berbuat maksiat? Dalam hal ini orang tua itu menjawab atau membela diri, tidak ada seorang muslim pun yang berhak berbicara dengan sesamanya dengan cara demikian. Walaupun seorang khalifah, mungkin aku telah berbuat salah, tetapi pikirkanlah berapa kesalahan yang telah engkau perbuat. Hai khalifah, pertama engkau telah mengintip meskipun Allah memerintahkan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dia teringat juga ya dalam keadaan gitu firman Allah Ta'ala. Kedua, engkau masuk melalui atap meskipun Allah memerintahkan masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Yang ketiga, engkau masuk tanpa seizin pemiliknya dan mengabaikan salam meskipun Allah telah memerintahkan janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Mendengar jawaban tersebut, Hadrat Khalifah radhiyallahu an merasa sangat malu dan mengundurkan diri seraya berkata, baiklah, aku memaafkan kesalahanmu. Tapi si pemilik rumah berujar, ini merupakan pelanggaranmu yang keempat, karena seharusnya engkau berkata bahwa engkau memaafkan yang salah dalam pandangan Allah. Hadrat Umar hanya menjawab, engkau benar. Lalu ia pun keluar, beliau keluar dengan Ibnu Mas'ud tadi, sambil menggigit pakaiannya sambil menangis dan berkata, celaka engkau Umar, jika Allah tidak mengampunimu, ada orang yang tersembunyi dari keluarganya. Sekarang dia berkata, Umar mengetahuiku. Kemudian keluarganya menguntitnya. Selama beberapa waktu orang tua itu tidak pernah menghadiri majelis atau pertemuan dengan Hadrat Umar radhiyallahu an. Suatu hari orang tadi datang dan duduk di barisan yang paling belakang, seakan-akan dia mau bersembunyi dari pandangan Hadrat Umar, Hadrat Khalifah. Namun malang baginya
Sang khalifah melihatnya dan memanggilnya. Kesinilah bapak mendekat padaku. Kontan saja orang itu berdiri dan berpikir bahwa Hadrat Khalifah akan memalukannya di hadapan banyak orang. Di luar dugaan, Hadrat Khalifah berkata kepadanya, "Wahai bapak tua, dekatkan telingahmu padaku." Lalu ia berbisik, Hadrat Umar berbisik kepadanya, "Demi yang telah mengutus Muhammad dengan hak sebagai Rasul, tidak seorang pun akan kuberitahu apa yang telah kusaksikan padamu, pada dirimu yang pada beberapa waktu yang lalu. Begitu pula Ibnu Mas'ud yang bersamaku malam itu. Ya Amirul Mukminin, dekatkan juga telinga Anda," ujar orang tua itu. Lalu giliran dia berbisik, "Begitu juga saya, demi yang mengutus Muhammad dengan hak sebagai Rasul, aku tidak pernah kembali pada perbuatanku itu sampai aku datang kemari ke pertemuan engkau ini, Hadrat Khalifah. Ya Amirul Mukminin." Matur nuwun. Mendengar itu, Khalifah Umar bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Tentu saja orang-orang yang hadir heran dan tidak mengetahui alasan Hadrat Umar bertakbir, terperanjat Akhirnya kedua sahabat itu, Hadrat Umar maupun Pak Tua itu, bersyukur karena telah berhasil menyembunyikan aib sesama muslim. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah ini adalah kemuliaan daripada Hadrat Umar dan Ibnu Mas'ud yang mengamalkan sifat satar, menutupi Allah Ta'ala ini. Jadi beliau mampu mengamalkan sifat satar Allah Ta'ala. Begitu juga orang tua tadi. Nah, indah sekali, indah sekali. Berarti nggak ada hukum dong di suatu negara nanti orang dikenakan hukuman dan sebagainya. Tentu sesuai situasi dan kondisi. Dan ini sebagai contoh yang sangat menarik sebenarnya yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nggak usah ngurusi orang lain. Istilahnya kelemahan orang lain nggak usah kita ceritakan. Ada tema-tema obrolan yang lain lebih indah tentang agama, tentang keindahan dalam hidup dan sebagainya. Lebih memotivasi orang lain daripada mengurusi keburukan orang lain. Berkaitan dengan ini, sebelum saya akhiri daripada pembahasan kita kali ini, ada hal yang menarik juga daripada nasihat Huzur yang kelima, ayat Allah Ta'ala bin Nasilil Aziz. Beliau bersabda, oleh karena itu daripada melihat aib-aib orang lain, setiap orang seyogyanya senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri. Ini yang disarankan oleh Hadrat Khalifah kita. Apalagi kita orang-orang Ahmadi harus nurut ini. Banyak orang yang lemah. Semua kita ini dalam keadaan kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan dari unsur kelemahan. Untuk itu semua lemah, masing-masing harus toleransi. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, satu sifat Tuhan ada satar. Dia menutupi kelemahan-kelemahan manusia. Dia melihat seorang melakukan dosa, tetapi karena sifatnya ini menutupi dosanya sampai ia melampaui batas pun. Sedangkan manusia, bahkan meskipun ia belum melihat kelemahan saudaranya atau seseorang, ia akan berteriak ke sana kemari, memprotes orang itu, menceritakan ke sana kemari. Sesungguhnya manusia itu picik, sedangkan Tuhan itu maha penyabar dan maha pemurah. Sebagaimana Tuhan memaafkan kelemahan-kelemahan hambanya dan tidak langsung menghukum dan tidak menghinakannya, kita juga hendaknya, kita para Ahmadi atau juga umat manusia secara luas, kata Hadrat Masih Maud di sini, kita juga hendaknya tidak cepat membicarakan orang lain dalam hal yang dapat membuat mereka menjadi malu atau hina. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat tepat nasihat daripada Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam dan huzur kita. Kemudian ada satu lagi berkaitan dengan ini, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayat Allah Ta'ala bin Nasilil Aziz pada tanggal 24 April yang lalu 2020. Beliau menyampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat ada hal yang menarik juga berkaitan dengan sifat satar Allah Ta'ala ini. Beliau bersabda, membeberkan kesalahan orang lain merupakan akar ketakaburan dan akar penyakit. Akar ketakaburan dan akar penyakit. Menceritakan di mana-mana mengenai kelemahan saudaranya,
hal itu merupakan penyakit berat. Perbuatan demikian dapat merusak jiwa. Tinggalkanlah hal itu, kata beliau. Beliau bersabda lagi, raihlah ketakwaan, karena keberkatan Allah Ta'ala muncul setelah adanya ketakwaan. Takutlah akan perbuatan-perbuatan yang mengintai, yang membuka aib orang lain seperti itu. Ketakwaan yang harus kita unggulkan. Seorang muttaqi, kata beliau, akan dihindarkan dari berbagai bala, para bahaya di dunia ini, karena Allah akan menutupi kelemahan-kelemahannya. Jadi dengan kelemahannya itu yang seharusnya orang lain tahu kita ini buruk, Allah menutupi. Ya, pada saat harusnya kita itu hancur karena aib diri kita, Allah menutupinya. Untuk itu kita harus bersyukur, kita aja punya kelemahan dan Allah menutupi dengan sifat satarnya itu. Apalagi kita dengan saudara-saudara kita yang lain, kita harus memiliki sifat asih, kasih sayang kepada sesama. Love for all, hatred for none. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat yang mulia Allah Ta'ala ini. Jazakumullah, ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.